Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan di dalam konferensi pers ini terkait menyangkut masalah pernikahan Bang Daus. Terima kasih kepada kawan-kawan media hari ini. Ketemu lagi kita dalam persoalan yang berbeda ini sekarang ini, ya kan? Kami banyak ucapin rasa terima kasih kepada media yang mau menunggu lama. Apalagi kedatangan Bang Daus cukup lama sih ya. Jadi kita berlama-lama menunggu. Oke, bahwa hari ini ada beberapa hal yang akan kita sampaikan di dalam konferensi pers ini terkait menyangkut masalah pernikahan Bang Daus yang kami juga dengar, kami juga lihat dari pemberitaan yang beredar beberapa hari ini, ternyata sudah digugat di Pengadilan Agama Depok. Oleh karena itu, hari ini Daus datang ke kantor kami untuk meminta bantuan hukum sebagai kuasa hukum beliau menghadapi gugatan cerai dari istrinya. Oleh karena itu, ada beberapa hal juga mungkin nanti disampaikan oleh Bang Daus secara tersendiri, apa saja yang disanggah dengan banyaknya pemberitaan yang berkembang. Bahkan pemberitaan-pemberitaan tersebut kami menilai cukup menyudutkan Bang Daus. Banyak hal yang Bang Daus ceritakan ke kami berbeda dengan pemberitaan-pemberitaan itu. Hal ini yang menjadi buat kami sangat kami sayangkan, sangat kami sesalkan, karena persoalan ini bukan persoalan hukum secara umum, tapi ini adalah persoalan rumah tangga. Kenapa sih harus persoalan rumah tangga dibuka ke ruang publik? Di pengadilan saja, pemeriksaan persoalan rumah tangga dilakukan secara tertutup. Kok ini dibuka? Iya kan? Aib Bang Daus lah disebutkan, apakah itu benar atau tidak, itu kita belum tahu semuanya. Kenapa hal itu diumbar ke ruang publik? Bagaimana kalau itu tidak benar? Ini kan sama saja pembunuhan karakter terhadap Bang Daus. Kemudian lagi bahwa dalam perkara perceraian, hakim tidak pernah akan melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Hakim tidak menjadi rujukan itu, tapi hakim melihat bahwa rumah tangga pasangan ini sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bahwa mencapai tujuan mawadah, warahmah, dan sakinah itu sudah tidak bisa lagi, sehingga diputus untuk bercerai. Makanya kami sangat sesalkan banget ada statement-statement yang mengatakan Bang Daus beginilah, begitulah. Bahkan belum masuk pun gugatan sudah dibuka ke ruang publik. Apa sih keuntungannya? Ini kan persoalan rumah tangga, tertutup. Hukum aja menjamin bahwa pemeriksaannya tertutup. Kok dibuka-buka? Ada urusan apa sih sebenarnya? Apa sih keinginannya? Mau mencari panggung di sini? Hah? Itu kami juga sempat bingung. Apa sih keinginan mereka? Kira-kira seperti itu ya? Mungkin dari saya. Ya. Bang Daus. Siap. Tadi sempat wawancara bahwa ada kabar Bang Daus berselingkuh. Mungkin bisa dijelaskan. Isu orang ketiga. Sekarang gini, kalau bahasanya perselingkuhan, ya kan, wajar dong namanya cover boy, ya kan, digemarin banyak wanita-wanita yang gimana gitu kan. kan gitu ya Bang ya. Namanya kan juga istilahnya kan anak PAUD. Pasti kan gak jauh dari ya gadis-gadis yang pada gemes, ya kan, yang pada noel-noel pipinya. Kan gitu. Kok kemarin aja waktu di podcastnya salah satu YouTube, ya kan, itu saat ditanya Bang ya, itu ada pihak orang ketiga, enggak ada. Kok kenapa sekarang pembahasannya tentang perselingkuhan? Artinya itu tidak pernah ada, itu diada-adain, tapi tidak apa-apa. Kami juga belum memperoleh gugatannya. Manakala kami sudah memperoleh gugatannya, kami akan menjawab satu persatu secara detail. Bahkan apa yang kami dalilkan, kami pastikan bisa kami buktikan. Kira-kira seperti itu. Tapi Bang, dia menyebut bahwa Abang mengakui bahwa Abang berselingkuh gitu. Itu bagaimana Bang? Saya mengakui perselingkuhan.
Yang mana dulu? Saya mau banyak cover boy. Banyak mantan-mantan saya model saya mau. Makanya yang mana dulu nih perselingkuhannya gitu. Ada satu orang wanita katanya, dari orang biasa bukan dari artis. Wah, banyak amat sama satu. Saya mau banyak. Saya pastikan kalau itu enggak. Enggak benar. Tidak ya, tidak Tidak benar, benar, ya? tidak benar. Tidak benar. Ya, lalu bagaimana dengan kabar anak 4 hari berada di Bang Daus dan dia tidak boleh melihat? Enggak gini loh, masalah anak sebenarnya juga bukan konsumsi publik, ya kan? Kita pun, saya pun Daus di sini punya hak, ya Bang ya. Iya. Sebagai orang tua, ya kan? Dan saya juga orang tua punya orang tua lagi, yang mana neneknya kangen juga. Apa salah? Neneknya atau sayanya mau ngambil dedek, ya kan? Untuk ketemu, untuk ngajak main, untuk liburan, kan gitu. Salahnya di mana? Kata dia nomor dia diblok sama abang, dia mau minta anak balik nggak boleh, diputus komunikasi. Enggak gini loh, kalau untuk ngebahas masalah blog, gini loh, saya tipikal orang yang nggak mau puyeng, Nggak mau ribet. nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Karena apa? Karena saya lagi kerja di luar kota. Saya udah ngobrol baik-baik, ya kan, udah ngobrol baik-baik. Bahwasanya apa sih? Kan gitu. Yang dipengenin tuh apa? Kan gitu. Ini orang di sini lagi kerja. Tolong, saya bilang, kita lagi biar fokus untuk bekerja segala macamnya. Jangan hal rumah tangga jadi apa ya? Jadi konsumsi publik, jadi melebar kemana-mana. Ikut campur segala macamnya akhirnya kan gitu. Kan yang ngejalanin hubungan itu kita berdua. Iya. Iya dong. Iya. Nah gitu. Dari awal pacaran ya Bang ya. Itu kan juga udah dibahas. Gitu. Resiko satu, ya kalau menikah sama seorang cover boy ya begitu. Iya kan? Gitu. Artinya kan maksudnya tudingan itu kan sebenarnya belum bisa dibuktikan atau menyudutkan Bang Daus sendiri. Iya. Itu berarti Bang Daus sendiri merasa dirugikan nggak sih dari segi pencemaran nama baik mungkin? Ya kalau merugikan yang paham itu Bang Icang. Iya, artinya begini. Saya katakan di awal bahwa ini adalah masalah rumah tangga sifatnya tertutup. Jadi kita nggak berbicara merugikan, hanya kami sesalkan. Belum tentu itu benar, tapi dibuka ke ruang publik. Dan kami bisa pastikan juga bahwa itu tidak benar. Nggak apa-apa lah, biar kita buktikan aja nanti di persidangan. Iya. dan Seperti juga- apa? Jangan sampai nih, ya, gugatan mereka tidak sehebat dengan konferensi pers mereka. Itu yang kami khawatir. Maksud aku siapin aja lah. Kami akan jawab semuanya itu. Tapi Gitu Bang, loh. tapi sudah pernah ngobrol atau sudah pernah bertemu dua keluarga, baik Bang Sudah. keluarga Bang Daus ataupun Sudah, keluarga dia? sudah. Boleh diceritakan berapa kali pertemuannya? Itu pertemuan 2 kali. Dan kami pun ada saksinya kok. Gitu kan. Dari mulai satu cuma ya kita anggap udah kayak teteh kita kok. Udah kayak istilahnya teteh kita segala macamnya gitu kan. Mih kalau aku manggilnya Daus manggilnya gitu kan Bang. Ini ada masalah nih, bla 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 bla. Ya udah, si mami ini menyampaikan kembali. Gitu kan. Kenapa lagi sih gitu kan. Emang nggak ada, ini udah tekadnya udah bulat. Gitu kan. Udah tuh, udah coba ada reda gitu loh. Emosi diturunin, ego diturunin segala macamnya. Udah tuh udah clear. Gitu loh. Suatu ketika kemarin saya lagi acara di luar kota. Nah itu apaan lagi? Kan itu pemberitaan yang katanya saya bla 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 bla, ngambil anak lah, ngambil inilah. Terus Sombong lah. Rombong lah, apa dasarnya? Apa yang mau disombongin? Orang kecil begini sombongin. Ya kan, dipites orang selesai kan gitu. Ya nggak? Gitu ya Bang ya. Belagu amat nih Daus Mini, udah kecil banyak gaya. Lah apa yang mau disombongin? Ya Allah. Lagi kalau kita ngebahas ke arah sana nggak ada habisnya bener nggak Bang? Nggak ada habis. Ngorek-ngorek aib orang, ngebahas aib orang. Toh juga yang ngejalanin sini sebagai kepala rumah tangga kan saya. Saya ini tulang punggung dari awal udah dibilang, kan teman-teman juga tahu lah. 4 tahun ya? Iya. Hmm. Sebelum dari 4 tahun juga teman-teman media kan tahu Bang, bahwasanya saya itu emang tulang punggung. Iya. Yang mana menafkahi bukan cuma satu kepala. Iya. Ya kan? Melainkan saya juga menafkahi orang tua. Yang mana orang tua Daus. Tinggal satu-satunya Bang, ya Allah Bang. Astagfirullahaladzim, kok dijolimi begitu gitu loh Bang. Ntar Daus nangis sakit acting. Daus bingung, enggaknya capek. Ya Allah. Apa gitu loh. Terus bangga gitu.
masalah pribadi konsumsi ke publik. Gak penting. Itu loh. Yang jalanin tuh lu sama gua, istilah kasarnya. Bukan lagi orang lain. Si A, si B, si C, kita tahu kok. Kalau punya hati ya nggak begitu, kan gitu. Orang tua saya, orang tua Daus cuma tinggal satu-satunya. Tinggal punya mama, tinggal punya Omi. Omi juga punya hak untuk ketemu cucunya. Omi juga nggak mau yang namanya anaknya dizolimi seperti ini terus menerus. Itu loh. Orang tua mana yang ridho, yang ikhlas? Anaknya udah capek, istilah kasarnya banting tulang. Buat ngidupin keluarganya, buat ngebiayain kebutuhannya. Kok diomongin seperti ini? Itu loh. Dengan tudingan tidak hormat terhadap mertua itu bagaimana Bang? Sekarang kan saya bilang, yang kayak hal kayak gimana gitu loh. Ada pepatah bilang, kalau untuk jangan nyubit, kalau nggak mau cubit jangan bahas-bahas itu mulu gitu loh. Maksudnya apa ya? Nggak ada pembahasan yang lain gitu loh. Tudingan-tudingan. Toh juga alhamdulillahnya kita mah sebenarnya ya teman-teman tahu sendiri lah saya kayak gimana. Kan gitu. Tapi nggak benar berarti Bang Daus Nah, iya. sama mertua ya? Nah gitu, teman-teman paham sendiri. Tapi Bang Daus izin, ini kan kita tidak pernah mendengar prahara rumah tangga Bang Daus tiba-tiba dilalah sang istri demikian memblow up di media sendiri. Sudah merasakan itu dari sejak berapa bulan sih Bang? Ya kalau kita kan dibilang kalau kita ini bahas terus aib, gitu loh. Yang merasakan yang tahu itu kan kita berdua rumah tangga. Bu ini bukan konsumsi publik, gitu loh. Bukan itu, gitu loh. Bukan tepatnya, cukup kita aja yang tahu. Terserah kalau dia mau cerita kemana, jangan ke masyarakat, jangan ke publik, ke teman-teman media. Kan akhirnya image-nya apa? Teman-teman sendiri yang bisa menilai kan. Saya apa sih, kan istilahnya begitu. Banding Sang, tadi Ya. mengenai anak tidak bisa ada di dia gitu Bang ya. Kemungkinan besar akan ada celah dugaan tindak pidana pengambilan anak gitu. Tidak ada pengambilan anak, tidak Itu ada. bagaimana Bang? Mungkin dari segi Tidak ada hukumnya. orang tua itu yang secara pidana atau secara ketentuan pidana apapun di undang-undangnya, secara undang-undang positif, bahwa ketika bapaknya membawa anaknya itu memiliki sebuah delik atau itu adalah sebuah pidana. Nggak ada ketentuan seperti itu. Jadi apapun yang mereka mau lakukan, lakukan saja. Yang pasti kita ini semua siap hadapin. Hanya kami sangat sayangkan kok perkara seperti ini sih yang dibuka ke ruang publik. Apa enggak ada perkara lain? Kenapa sih yang kayak begini? Rumah tangga yang dijalanin kurang lebih 4 tahun. Artinya apa? 4 tahun ini ya pernah bersama-sama, pernah saling sayang. Kok diumbar ke ruang publik semuanya seolah-olah ini Daus ini paling buruk dan mereka sana yang paling baik? Kan gak seperti itu. Makanya kami sangat sayangkan, kami sangat sesalkan. Kalau mau menggugat, diam-diam aja maju ke pengadilan. Gugat aja. Ini belum ada gugatan, Udah rame. sudah rame. Media. Sudah masuk ke podcast manapun. Kok seperti itu? Kenapa sih nggak gugat aja dulu? Baru Iya kan? ramein. Rame. Di pengadilan juga ini pemeriksaannya tertutup. Nggak ada pemeriksaan perkara perceraian itu dibuka. Kok ini bisa dibuka seperti ini? Dirame-ramekan, di blow up ke media, dan menyerang Daus. Ada apa sih? Sampaikan aja dalam gugatannya. Kita akan jawab bahwa kita juga bisa pastikan apa yang mereka sampaikan itu tidak benar. Ini kan subjektif, ya kan? Saya pikir publik juga bisa menilai lah, suatu saat dia akan menilai bagaimana jawaban kita nanti yang kita akan sampaikan. Seperti itu. Kemudian